Bu ngeliat permainan timnas barusan gimana Bu? Meskipun kalah tapi kayaknya untuk semangat ya oke lah gitu. Ya, kita harus akui lawan kita berat. Anak-anak sudah bermain dengan maksimal, pastinya tidak ada yang bermain dengan setengah-setengah, semua sudah mengeluarkan sesuai dengan kemampuannya, kompetensinya, experience-nya. Ya inilah hasil yang ada di lapangan. Jadi seperti halnya setiap kekalahan ya, dari kekalahan itu orang yang paling harus dievaluasi adalah diri kita sendiri pastinya. Jadi kita yang kalah kita harus evaluasi dan berbenah, dan saya harap kekalahan hari ini juga menjadi pemicu bagi timnas kita, bagi tim kepelatihan kita untuk mempersiapkan game selanjutnya. Kita fokus satu game per satu game. Kita nggak ngomong nanti playoff gimana, ini gimana, nggak bisa main 2 kali Rizky Ridho dan lain sebagainya, nggak. Kita harus fokus pertandingan selanjutnya. Bisa timnas sekarang bersaingnya sama negara-negara besar di Asia, udah bukan Asia Tenggara lagi. Mbak Tisa melihat timnas kita meningkat performanya. Yang pertama, kalau dulu mungkin saya pernah mengungkapkan di berbagai macam kesempatan ya, memang sejak dari dulu kan kita bersaing dengan Asia. Makanya dahulu saya ingat saya pernah mengeluarkan pernyataan kontroversi bahwa AFF itu adalah uji coba. Masih ingat teman-teman, saat itu dimaknai dengan berbeda. Yang dimaksud dengan uji coba adalah sesuatu yang semuanya ada di ASEAN yang dibuat oleh AFF. Ya, itu adalah memang mempersiapkan tim-timnas ASEAN itu untuk berlaga di level Asia. Karena memang kualifikasi kita mulainya dari Asia. Dan pastinya gitu saya melihat bahwa timnas kita sangat meningkat. Di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir, timnas kita bisa berjaya seperti ini. Ini thanks to beliau, kalau dari saya pribadi, karena dari beliau lah datang strategic thinking yang kemudian bisa diimplementasikan di level yang technical. Saya selalu bicara bahwa ya PSSI selalu terdiri dari 3 level, strategic, manajemen, dan technical level. Dan level itu selalu berkesinambungan satu sama lain. Apabila tidak ditunggu dari strategiknya, manajemen levelnya, area technical director nggak bisa berperan. Apabila ini nggak bisa berperan, teknikalnya nggak bisa berperan gitu. Nah ini saling berkesinambungan. Jadi pastinya peningkatan timnas kita kali ini juga tidak lepas dari peran serta semua orang yang terlibat di dalamnya, beserta juga anggota PSSI menurut saya, karena komitmen dari mereka, para asprof, para klub yang sudah membina pemainnya, memutar kompetisi dengan seluruh keterbatasan yang ada di daerah. Kompetisi terus bergulir, Elite Pro Academy terus bergulir, PT Liga Indonesia terus menjalankan tugasnya. Jadi menurut saya ini merupakan kerjasama dari seluruh pihak yang akhirnya buahnya ya di timnas. Tapi saya nggak bisa bilang bahwa ini buahnya, karena timnas itu buah yang paling ujungnya itu adalah timnas senior. Kita harus ingat ini under 23 gitu ya. Ini under 23. Ini adalah masih pet gitu. Kalau kita mau ngomong yang mana yang bertambah baik itu, kita harus bicara nanti di level senior. Bisa dibilang ini naik kelas ya timnas kita. Ya harus dong gitu. Ya kan kita sudah bangkit sejak terakhir kita di lift up ban-nya dari FIFA tahun 2016. Itu sudah berapa tahun kita planning ya? Sudah 8 tahun nih kita memplan hal ini itu secara jangka panjang, dan kemudian wajar kalau ini pastinya harus akan perlahan-lahan membuahkan hasil. Pastinya ya berkat Pak Erick Thohir juga akan semua kepemimpinan beliau yang strategik thinkingnya seperti apa. Jadi menurut saya sih ini kita kekalahan ini tapi harus membuat kita evaluasi diri dulu, evaluasi tim dulu, evaluasi teknikal dulu, tim pelatih, pemain, dan harus menjadi cambukan untuk mempersiapkan match selanjutnya. Saya nggak mau, jangan sampai kita berpikir playoff ya gitu ya. Kita harus berpikir next match itu dulu. Mbak Tisa, mungkin kilas balik tadi pada acara nobar kan sempat tadi euforia gol lebih dulu, tapi tiba-tiba dianulir, deg-degan nggak sih atau bagaimana tadi kesannya? Iya, tadi pasti excited ya gitu ya. Tadi saya juga sembari zikir menunggu keputusan VAR. Cuman ya ini memang realita yang harus dihadapi di sepak bola modern ya, dan kita harus terima. Jadi kita pun juga menuju ke arah sana. Jadi kita tidak bisa mengelak ataupun beralasan akan apapun. Saya selalu beralasan ya saya nggak mau ada excuse gitu ya, kita kalah ya kalah gitu, kita harus berbenah dan mempersiapkan ke depan. Jadi tadi memang
ya cukup deg-degan ya mungkin. Saya nontonnya tegang, tidak nggak bersorak, nggak ini begitu gol baru berdiri, abis itu duduk lagi gitu kan, berdoa semoga beneran gol. Aduh bener aja VAR checking gitu, aduh. Ya sih, jadi ya. Berarti soal kartu merah Rizky Ridho gimana, mungkin ada komentar Kak? Kartu merahnya Ridho? Ya nggak ada kartu merah saja, kartu merah sudah. Saya nggak mau mengomentari keputusan wasit, itu tidak dalam posisi kita ya. Jadi ya sudah, kalau keputusan ya keputusannya harus kita jalani. Kita harus lihat benahnya seperti apa ke depannya supaya tidak melakukan kesalahan yang sama. Berarti di laga perebutan tempat ketiga ada rencana mendukung langsung ke Doha. Nih kita lihat nanti. Oke. Oke, makasih. Sip, thank you.